Jangan lupa mandi ya, dan tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Dan tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Nah, sebelum kita mau beribadah, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih menyertai kami dan memberikan kami kesehatan. Kami berdoa untuk ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, sekarang Ibu Desel undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan, kita nyanyikan lagu Kasih Yesus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagu Aku Anak Raja. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau berkati kami, persiapkan hati kami, pikiran kami, agar kami selalu tertuju kepada firman-Mu, dan firman-Mu bisa menjadi berkat bagi kami. Berkati alat yang kami gunakan, agar semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan sama Ibu Ara. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalian gimana kabarnya? Sehat semua kan?
Ya tetap di rumah terus ya, jaga kebersihan dan kesehatan seperti yang sudah Bu Desa bilang tadi. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah taman. Bukan taman mini, bukan juga taman kanak-kanak, bukan juga taman yang kalian pikirkan dan Bu Ara pikirkan, yang penuh dengan bunga-bunga yang cantik, bangku-bangku taman, dan lampu-lampu taman. Bukan tentang itu semua. Kita akan berbicara tentang Taman Getsemani. Kakak-kakak kelas 4 dan kelas 6 pasti pernah nih mendengar cerita tentang Taman Getsemani dari ibu guru, dari bapak pendeta, dan juga dari cerita-cerita yang kalian lihat dan kalian baca. Ya, kita akan belajar tentang Taman Getsemani. Tema minggu ini adalah jangan lupa tentang Getsemani. Bukan untuk melupakan di mana letaknya, apa isinya, bukan. Tapi jangan lupa kejadian yang besar yang dialami oleh pribadi yang terbesar di taman itu. Kira-kira siapa sih pribadi yang terbesar? Berbicara tentang pribadi terbesar, kalian tahu gak sih siapa pribadi terbesar itu? Ibu tunggu ya. 1 minute 37 seconds later. Betul sekali, Tuhan Yesus. Apa ya yang terjadi sama Tuhan Yesus di taman itu? Kita akan tahu setelah ini. Sebelumnya, Ibu minta kalian untuk buka Matius 26 ayat 36. Ibu Ara mau minta bantuan Ibu Desel untuk baca ya. Matius 26 ayat 36 sampai 42. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Terima kasih Bu Desel karena sudah membacakan firman Tuhan. Ya, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah dibaca Bu Desel, waktu itu Tuhan Yesus bersama ke-11 muridnya berjalan ke satu bukit di Yerusalem. Namanya Bukit Zaitun. Mereka berjalan hingga akhirnya sampai ke suatu tempat. Mereka berhenti di sana. Kira-kira apa nama tempat itu? Ya, benar sekali. Tempat itu adalah Taman Getsemani. Kira-kira apa yang terjadi di sana? Kenapa hari ini Ibu Ara minta kalian untuk selalu ingat kejadian itu? Di sana terjadi suatu kejadian yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang hebat mengalami suatu ketakutan yang dahsyat. Sama seperti Ibu Ara dan kalian semua. Pasti nih kalian bertanya-tanya, "Bu Ara, kok Tuhan Yesus bisa ketakutan? Kan Tuhan Yesus Tuhan. Katanya Tuhan Yesus hebat." Nah, pada saat Tuhan Yesus ada di bumi ini, Tuhan Yesus juga manusia. Walaupun dia Tuhan, tapi dia ada di dalam tubuh manusia. Tubuh manusianya itu bisa mengalami semua hal yang sama seperti kamu dan Ibu Ara alami. Lapar, haus, juga takut. Kamu pernah gak mengalami ketakutan? Ibu Ara pernah. Mungkin kamu takut petir, atau kamu takut dikejar anjing, atau kamu takut kegelapan. Biasanya saat kamu mengalami ketakutan, apa yang kamu rasakan? Pasti tangan kita dingin ya, kaki kita berkeringat, keluar keringat dari dahi kita yang besar-besar dan dingin. Juga satu hal, jantung kita akan berdebar. Sama seperti yang dialami Tuhan Yesus pada waktu itu.
Tuhan Yesus sangat ketakutan dan sangat sedih sekali. Apa sih yang terjadi di sana? Kenapa Tuhan Yesus bisa takut? Pada saat itu adalah malam di mana Tuhan Yesus akan ditangkap dan diserahkan kepada prajurit. Tuhan Yesus takut. Ia sebagai Tuhan tahu bahwa saat itulah rencana keselamatan Tuhan akan dilaksanakan dan akan terjadi dalam kehidupannya. Ia akan dihukum, dicambuk, dan mati di kayu salib. Tapi bukan karena itu Tuhan Yesus takut. Tuhan tidak takut untuk dicambuk. Tuhan juga tidak takut untuk disalib. Tuhan tidak takut berdarah. Tapi yang Tuhan Yesus takuti adalah saat Bapa meninggalkan Tuhan Yesus. Kamu tahu kan, Bapa itu tidak bisa bersentuhan dengan dosa. Bapa benci sekali dengan dosa. Jadi pada saat Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan mengambil seluruh dosa manusia dan Tuhan Yesus akan menjadi berdosa karena itu. Dan saat itulah Bapa sudah tidak mau lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Hal itulah yang membuat Tuhan Yesus sangat ketakutan. Ia sangat takut. Di sana ia berdoa kepada Tuhan, ditemani 3 muridnya. Siapa yang masih ingat? Ya, Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Di sana Tuhan Yesus berdoa berapa kali? Kalau kamu masih ingat firman yang dibaca Bu Desel, Tuhan Yesus berdoa sebanyak 3 kali. Itu menandakan betapa Tuhan Yesus sangat sedih dan takut. Tapi Tuhan Yesus mau kalah sama ketakutannya. Tuhan Yesus berdoa dan minta tolong sama Bapa. Yang pertama kali ia berdoa, kalau bisa ia tidak usah mengalami hal itu. Tapi saat dia selesai berdoa, dia menemukan murid-muridnya sedang tertidur. Lalu kata Tuhan, Petrus, bisa tidak kamu untuk berjaga-jaga? Karena aku hanya berdoa sebentar saja. Akhirnya, Tuhan Yesus kembali lagi untuk berdoa yang kedua dan ketiga kalinya. Dia minta pertolongan Bapa. Dia minta kekuatan dari Bapa. Saking ketakutan dan sungguh-sungguh Tuhan Yesus berdoa, dia mengeluarkan keringat yang berwarna merah. Tapi, walaupun Tuhan Yesus sangat takut, Tuhan mau belajar taat. Apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan pergi dan lari dari tempat itu karena dia tahu dia akan ditangkap? Tidak. Tuhan berdoa kepada Bapa sampai 3 kali. Untuk doa yang kedua dan ketiga, Tuhan Yesus berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Tuhan Yesus berdoa untuk ketiga kalinya, lalu datanglah malaikat Tuhan kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Dan pada saat itu, Tuhan Yesus tahu bahwa sudah tiba waktunya Tuhan akan diserahkan. Datanglah prajurit-prajurit untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari. 3. Yang pertama, kamu harus kuat. Kamu harus menang terhadap ketakutanmu. Dengan apa caranya? Jujur sama Tuhan, berserah sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar untuk taat. Taat sama apa yang mau Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita mau belajar untuk menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Sama seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Tuhan tidak lari. Bayangkan jika Tuhan lari. Rencana keselamatan tidak akan terjadi di dalam hidupmu dan hidup Ibu Ara. Tapi Tuhan mau taat, walaupun ia sangat takut, Tuhan mau taat, menyerahkan hidupnya dan berdoa kepada Bapa. Mungkin sekarang kamu dan Ibu Ara mengalami ketakutan yang sama. Takut untuk gagal naik kelas, takut untuk tidak bisa mengerjakan semua tugas-tugas, bahkan takut untuk terkena penyakit yang telah dialami oleh banyak manusia di luar sana. Bagaimana jika keluarga kita kena penyakit itu? Bagaimana jika kita sendiri terkena penyakit itu? Tapi biarlah kita menyerahkan hidup kita dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti bantu kita dan lindungi kita. Semangat semuanya.
Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau sembah Tuhan. Kita angkat lagu pujian hormat bagi Allah. Sampai jumpa. Anak-anakku dan para orang tua ataupun siapapun yang melihat video ini, saya mengajak kita semua berdoa bagi bangsa ini. Ketika Anda berdoa pada saat tidur ataupun saat teduh, mari kita sisipkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa bagi bangsa Indonesia agar Tuhan memberikan hikmat bagi para pemimpin kita untuk mengambil keputusan yang tepat dalam pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, kita harus doakan juga mengenai perekonomian Indonesia agar segera dipulihkan dan Tuhan yang akan menolong. Tapi percayalah bahwa anak-anak Tuhan akan diberikan. Dan yang ketiga, mari kita doakan kita semua Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan kesehatan selama pandemi COVID-19 ini agar kita terhindar dari COVID-19. Dan biarlah semuanya ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengabulkan semua doa kita dan memberkati kita. Tetap semangat.